Heran saya loh sekarang. Kayaknya udah nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini, tak los gini. Ayo. Undang-undangnya nomor 2 tahun 2002 Ibu lah iya. Ya saya ini misahin polisi kan nggak hanya misah gitu. Pisahin, bikin undang-undangnya, udah gitu bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Lo karena kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Terus masa terus regenerasi nih goblok welek terus saiki akeh sing ini. Terus aku tanya-tanya karo lu, aku kan oke temen juga apa si iku kok ngopo iki ni jentol ngono ya. Ternyata apa operasi plastik, masya Allah. Lah mbok ya wis to ya. Lah iya loh. Bapak-bapak itu lho ya juga kok le seneng men ngono ku lho. Aku nek ketemu bapak-bapak ngono kan terus lho ini kan saya lagi liatin nih. Kan saya tadi bilang saya ini bisa mensensor. Kenapa? Saya ini kalau dari psikologi, ini bukan rahasia. Ada namanya belum tentu semua orang punya. Namanya photographic memory. Itu bagian dimana saya ingatannya itu ini sekali. Jadi kalau saya lihat orang gitu saya tahu ini ngantuk. Kalau di tempat saya lo betul loh. Kalau di partai saya langsung pernah berapa ibu sampai jeplak ngono. Kamu dia pikir bukan kamu keluar. Kalau di partai saya gitu itu disiplin. Lebih baik nggak ngikut. Kalau mau ikut dengarkan. Karena kalau saya tanya suatu kali bisa jawab apa enggak. Itu apa? Intelektual namanya apa? Teaching. Supaya lo jangan asal. Ada tuh di waktu lagi rapat kata datang dari BRIN apa? Itu toh. Lo kok guyang guyu hanya dengan ini apa namanya HP-nya. Iya saya langsung halo gitu ibu yang situ kaget toh keluar. Terus saya nanya nggak tahu dia di bawah dirjen ku apa yo? Apa direktur apa irjen? Iya bayangin tak suruh keluar ya buat apa? Ya kayak nggak dengerin cuman mau bilang datang gitu aja. Saya paling nggak suka. Jangan lupa loh, saya ini wapres iya, presiden iya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan segala loh. Iya loh. Jangan lupa loh. Makanya kemarin saya sabet yang namanya semua legislatif saya. Betul apa tidak? Yang namanya itu nak baik kamu hanya mau jadi tapi rakyat enggak kamu urus gitu aku. Toh ya dipilih-pilih nih aku jadi ketum. Mana ada dari 93 saya jadi ketua umum. Enggak ada saya pakai duit gini, enggak. Ayo, makanya waras. Arep dadi apa kalian ini? Negara wis kaya ngene. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan loh, hanya mau jadi menteri, mau jadi apa aku bingung dewe. Aku ya biyen duit menteri. Kok bingung aku loh, sak mono kae. Lah sekarang piro menteri ini? Ora. Bose aja bilang 100. Menteri.
Ora, ono wakil menteri, ono menko. Loh ya salah. Orang takutnya menteri. Jadi kamu kan mesti urut. Menko ada berapa? Kan gitu. Menteri ada piro? Wakil menteri ada piro? Apa nih? Mbuh aku yo bingung kok. Hah? Staf ahli. Lah ya mbuh lah. Loh saya kan udah ngerasa jadi presiden, kekuatan itu berapa jam sih? Gitu loh kok saiki. Jangan dipikir loh Mas, nanti pikir wah ini Ibu Mega ini ngituin Pak Bowo, enggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu enggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, oh kemarin dibilang, mana wartawan tuh, tulis, dibilang, lo ya bilangnya gini, oh ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Lo aku bilang kok enak men lo merahku akeh warnane, akeh wongi. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau, lah saya bilang mbok yang ngomong beneran ae lo, mana buktinya dulu, wis polisi koyo ngono. Jangan lupa loh, saya udah ngamuk karo polisi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan polisi. Lah saiki ki polisi-polisi ki ono jangan sok teu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Saya hanya bilang, lo kalau mau ini kasih tanggapan, nama siapa tulis, nggak ada sampai hari ini. Lah karena saya mengatakan kebenaran. Apa itu? Satyam Eva Jayate. Itu adalah apa? Iya. Kebenaran pasti menang. Loh iyalah. Mau reformasi polisi opo? Rungokke mau ditulis ya boleh asal jangan salah loh ndi wartawan itu. Karena kadang tuh ya dibikin-bikin sendiri sama wartawan. Tak su wartawan. Benar loh. Ngomong itu yang benar. Gitu loh. Lah mau katanya mau reformasi. Sampai hari ini orang ngerti reformasi apa enggak. Sorry my friends. Saya mesti ngomong juga sama yang Indonesia. Saya yakin jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu menggoncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 ini masa sih, ini pertanyaan, tapi permintaan, tapi juga perintah, masa sih kita juga nggak mampu mengguncang tatanan digital yang tidak adil. Lah gitu loh. Namun untuk itu dialog saja tidak cukup. Dunia membutuhkan keberanian moral dan solidaritas serta kepemimpinan yang tidak hanya visioner tuh, namun futuristik. Bapakku tuh udah bisa mengkalkulasi loh kok ini akan kejadian, bukan main menurut saya hebatnya. Tapi karena dia kan merenung. Ketika di penjara, saya sampai suka godain beliau. Mulai umur 16 dia mulai main politik. Lalu keluar masuk penjara dibuang. Saya tuh sampai bilang, Bapak itu sorry ya. Masa peluannya sama jeruji baik. Mana tahu dia pacaran. Enggak. Untuk kalian ini loh merdeka. Tahu enggak? Tapi sekarang nih kayak gini yang sudah dimerdekakan, lupa diri, nggak beras, ya udah merdeka, ya udah merdeka. Aduh, kalau udah ada mahasiswa ngono, aku cuman bilang, lo udah ngerti sejarah apa enggak sih dek? Jangan lo sombong deh. Dulu kan ada apa tuh namanya ya? Masih ada nggak ya di Amerika tuh apa namanya? Persatuan PPI ya, PPI ya. Itu masih ada nggak ya? Lah ya kalau tahu saya suka ke Amerika, saya kan diundang. Terus ya gitu cuman lah terus kamu tuh mau apa ngomong sama saya? Urusan Pancasila.
Kamu udah baca bukunya apa belum? Diem, pasti belum. Sana aku bilang, pergi ke Hawaii. University of Hawaii itu punya, apa masih enggak, bagian dari library-nya itu urusan Bung Karno. Dari yang paling ekstrim bagus sampai yang ekstrim jelek buku-bukunya. Kamu baru tahu Soekarno tuh kayak apa gitu. Tapi yang pasti dialah. Makanya saya ngomong sama polisi segala, siapa kamu jenderal? Kalau nggak ada yang namanya proklamasi, masih tiap 17 Agustus, eling, kalau tidak ada suara itu, apakah kamu masih udah merdeka? No. Saya tanya sama ibu saya, ketika dia membuat my mother who showing the flag merah putih, red and white. So saya tanya, takut enggak ya waktu disuruh bikin merah putih? Ya takut no, orang masih ada bedilnya yang namanya Jepang. Terus sekarang kalian mau sombong? Saya akan lihat. Lupa bahwa dengan darah air mata mungkin ada keluarga kalian juga yang hilang dan lain sebagainya. Heran saya loh sekarang. Kayaknya udah nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini, tak los gini. Ayo. Lelah iya, ya saya ini misahin polisi kan gak nyemisah gitu, pisahin, bikin undang-undangnya, udah gitu, bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Mana yang wartawan angkat tangan, ada nggak? Di mana dia? Oh, tapi awas diputar balik ya. Ingat loh, ibu kalau ngomong tuh ngomong kebenaran loh. Tak su kalian, syukurin dah. Lo iyalah, siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya. Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Enggak dibetul-betulin. Pakai basar-basar iku sopo, bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Kan cuman takut atau cuman Sidik yang bilang betulnya. Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya Trump ke isanya enak-enak pakai tarif-tarif. Emangnya semua orang tunduk sama dia yang akhirnya ada pertemuan enggak. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya tuh hebat gitu loh. Iya, enggak hanya istilahnya apa. Orang saiki itu banyak penjilat loh.
Betul loh. Enggak loh, saya enggak bohong. Ketika bapak saya itu jadi presiden seumur hidup, wah, setiap orang pingin ketemu. Istana itu udah kayak ini pasar malam, kayak wis segala pombo. Saya sampai bilang sama pengawal itu nggak bisa Pak ditoto ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.